Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini saya akan memberikan tutorial seputar komputer, yaitu bagaimana cara membuat bootable flash disk ya. Bootable flash disk untuk install ulang laptop atau PC. Jadi kita bisa mempergunakan flash disk kita yang diisi nanti dengan OS atau sistem operasi kita untuk menginstal laptop atau komputer ya. Jadi hanya menggunakan flash disk tanpa CD. Tentunya kita harus melakukan beberapa tahap ya teman-teman semuanya. Untuk yang belum mempunyai ISO Windows 10 atau 11, cara downloadnya ada di deskripsi video ini ya. Usahakan bahan yang pertama kalian memiliki OS ya, sistem operasi yang berbentuk ISO. Kalau saya memiliki Windows 10 ya. Kemudian teman-teman semuanya, bahan yang kedua kalian harus sediakan flash disk-nya. Tentunya flash disk yang sehat yang bisa diformat ke versi NTFS ya. Jangan sampai tidak bisa diformat ke NTFS karena nanti tidak akan bisa dijadikan bootable flash disk ya. Kemudian yang ketiga teman-teman semuanya, kalian harus memiliki aplikasi yang namanya aplikasi Rufus ya, aplikasi Rufus. Kalian masuk ke Google dan ketika di pencarian Google download Rufus terbaru. Nanti di berandanya akan muncul situs resminya seperti ini. Kalian buka dan nanti saya akan taruh link deskripsinya di deskripsi video ini. Jadi tinggal kalian diklik saja, nanti otomatis masuk ke situs ini. Kemudian teman-teman semuanya, di sini di bagian ini kalian scroll ke bawah. Kita akan memulai proses pendownloadan ya teman-teman semuanya. Proses pendownloadan. Di sini ada tulisan unduh dan rilis terbaru, maksud saya ya, agak susah itu. Kemudian teman-teman semuanya dicek apakah OS kalian itu X64 64 bit atau 32 bit atau X86. Kalian harus pastikan. Cara memastikannya, kalian masuk ke file explorer seperti ini, kemudian diklik di space, klik kanan, klik kiri maksud saya, kemudian klik kanan, lalu diklik bagian properties, masuk ke properties dari display kalian. Kemudian kalau muncul seperti ini ya, bisa dilihat di sini sistem tipe. Punya saya 64 bit. Berarti cocoknya saya download Rufus versi 64 bit. Kalau kalian 32 bit, contohnya OS-nya, kalian tidak bisa menginstal versi yang 64 bit. Cuma bisa menginstal 32 bit. Tetapi yang 64 bit OS-nya bisa menginstal keduanya ya. Kemudian teman-teman semuanya, saya akan mendownload versi standar saja. Jadi kalian ikuti saja dan download versi standarnya. Ukurannya kecil teman-teman semuanya. Kalian klik, nanti akan terdownload oleh browser internet kalian. Kalau saya terdownload oleh download manager saya. Untuk yang ingin mencoba aplikasi download manager yang seperti saya, cara download dan installnya ada di deskripsi video ini. Bisa kalian coba download dan install. Kalian klik download ya teman-teman semuanya, nanti proses pendownloadan akan dimulai. Kalau kalian sudah terdownload ya, sudah selesai di-download aplikasinya, kalian buka aplikasinya, hasil download barusan. Ini saya close saja karena sudah selesai proses pendownloadannya. Kita buka hasil downloadannya seperti ini. Ini dia aplikasinya, aplikasi yang kita download barusan, ukurannya kecil ya, cuma 1,4 MB-an. Kemudian kalian klik kanan, kita akan langsung mengoperasikan aplikasi Rufus ini dan membuat bootable-nya. Kalau muncul seperti ini, kalian klik yes. Ya. Nah, di sini perhatikan baik-baik teman-teman semuanya. Kalau muncul seperti ini saya close dulu. Ini juga saya close.
Ini diklik no saja ya, diklik no. Tunggu beberapa saat. Di sini perhatikan jangan sampai salah langkah. Untuk device, teman-teman semuanya bisa dilihat. Pertama device, usahakan di device ini terbaca flash disk yang ingin jadikan bootable flash disk. Kalian bisa dicek di disk PC, kemudian di bagian partisi, ya bisa dilihat ini flash disk saya, ya partisi G. Ya, jadi di sini juga saya akan memilih partisi G, ya yang ini. Kemudian untuk bootable selection, kalian klik yang ini. Pokoknya kalian samakan ya. Kemudian diklik select. Untuk apa? Untuk memasukkan ISO OS yang sudah kita miliki. Tadi saya memiliki Windows 10 ya, yang saya download dari situs resminya. Kemudian teman-teman semuanya, kalian buka, kalau saya tadi ditaruh di desktop, OS-nya yang ini ya. Korennya bergiga-giga teman-teman semuanya. Bukan cuma Windows, boleh juga seperti Linux dan yang lain-lain. Bisa dijadikan bootable di sini. Kemudian teman-teman semuanya, cuma di sini ada beberapa settingan kalau untuk OS yang lain ya. Di sini partition skemanya harus wajib memilih MBR dan target sistemnya itu yang ini, BIOS for UEH. Pokoknya samakan seperti saya. Dan di sini untuk tambahannya ini tidak terlalu penting ya teman-teman semuanya. Untuk format optionnya ini volume label. Jadi untuk menamakan flash disk bootable-nya apa ya, itu terserah kalian. Pokoknya yang paling penting tadi di bagian partisi skema. Kalau kita salah langkah, nanti tidak bisa dieksekusi proses penginstalan memakai bootable flash disk yang kita sudah edit barusan atau ini ya. Untuk file system wajib NTFS ya. Untuk ininya 40,95 byte itu default saja. Untuk ini kalian untuk tambahan itu tidak terlalu penting. Kalau sudah kalian setting di bagian ini, kalian klik start. Kita akan langsung membuat bootable flash disk. Flash disk ini menjadi bahan untuk kita menginstal ulang OS ya. Di sini kalian klik OK. Kalau muncul seperti ini di non checklist saja semua. Kemudian di sini tunggu beberapa saat karena proses start dimulai. Pertama, flash disk-nya meminta untuk diformat. Usahakan data yang penting yang ada di flash disk itu sudah dipindahkan. Perhatikan. Kalau sudah, kalian klik OK. Kemudian di dalam status di sini lumayan lama, tergantung dari ukuran sistem operasi yang kalian dijadikan bootable. Kalau saya dipercepat ya videonya ya biar kalian tidak jenuh juga. Nah, pokoknya kalian ikuti langkah-langkahnya, samakan settingannya. Di dalam sistem skema tadi usahakan pilih yang bagian MBR. Ya, kalau selain MBR itu kadang tidak support dengan laptop-laptop secara keseluruhan. Ya. Jadi usahakan klik yang MBR. Ya. Dan file sistemnya harus NTFS. Kalau sudah selesai ya, statusnya ready sudah hijau dan di sini kalian bisa diklik close. Dan flash disk kalian sudah bisa dijadikan bootable untuk bahan menginstal laptop atau komputer kalian ya tanpa menggunakan CD. Jadi seperti itu teman-teman semuanya, bagaimana cara membuat bootable flash disk di laptop atau di komputer kalian untuk proses menginstal ulang. Semoga tutorial ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.